garis pemisah. Mencari garis pemisah antara dua atau lebih kelas. Tapi kalau SVM fokusnya adalah mencari pemisah yang paling optimal antara beberapa kelas. Dan umumnya dasarnya SVM itu hanya bisa memisah dua kelas. Misalnya kelas -1 sama kelas +1. Jadi dasarnya SVM hanya dapat memisah dua kelas. Nah, ini konsep SVM, konsep klasifikasi dengan SVM adalah mencari hyperplane terbaik. Nah, tadi saya mau jelaskan kenapa sih disebut hyperplane. Jadi, kalau misalnya satu dimensi, ini kelas positif, kelas positif, kelas positif, kelas negatif. Pemisahnya adalah titik pastinya, karena di sini titik. Tapi kalau dua dimensi, misalnya di sini positif, positif, negatif, negatif. Pemisahnya adalah garis. Tapi kalau tiga dimensi, pemisahnya adalah bidang atau plane. Kalau misalnya multidimensi atau lebih dari 4 dimensi, 5 dimensi, maka disebut hyperplane. Nah, kita mencari hyperplane yang terbaik. Konsep klasifikasi dengan SVM adalah mencari hyperplane yang terbaik berfungsi sebagai pemisah dua kelas data. Ide sederhana SVM adalah memaksimalkan margin. Nanti saya bahas lagi memaksimalkan margin itu maksudnya apa? Yang merupakan jarak pemisah antar dua kelas. SVM mampu bekerja pada dataset berdimensi tinggi dengan menggunakan kernel tree. Tadi kembali ke awal, jadi permasalahan linear permasalahan model linear adalah curse of the dimensionality. Jadi permasalahan adalah kalau misalnya kita mendapatkan dimensi atau fitur yang jumlahnya besar. SVM hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi disebut support vektor untuk membentuk model yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, jadi support vector machine. Jadi intinya nanti mesin untuk mencari si support vector ini. Jadi support vector adalah titik data terpilih yang berkontribusi untuk membentuk model yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Jadi kita lihat, SVM merupakan algoritma untuk pengenalan pola. Atau SVM sebenarnya bisa digunakan untuk regresi, bisa juga digunakan untuk klasifikasi. Supervised learning. Nah, ini kita lihat di sini. Support vector merupakan data point yang berada paling dekat dengan hyperplane. Tadi hyperplane adalah bidang pemisah antara kelas. Ini hyperplane-nya. Jadi yang dikatakan support vector adalah data point yang berada paling dekat dengan hyperplane. Kalau kita lihat visualisasinya, yang dikatakan hyperplane ini, yang dikatakan support vector adalah ini hyperplane-nya. Ini hyperplane-nya. Ini support vektornya. Support vector. Kenapa dikatakan support vector? Karena poin yang berada paling dekat dengan hyperplane. Merupakan data point yang paling sulit untuk diklasifikasi. Memiliki efek langsung terhadap lokasi yang optimum dari hyperplane. Nah, ini kenapa support vector merupakan data point yang paling sulit terklasifikasi? Apa paling ngajar? Tos. Nah, apa paling ngajar lu ya? Kalau jadi hilang konsentrasi ini. Oke, jadi kenapa data point, kenapa support vector merupakan data point yang paling sulit diklasifikasi? Coba kita lihat di sini. Kalau kita udah dapat bidang pemisah, pasti yang paling gampang terklasifikasi yang jauh dengan bidangnya. Yang paling sulit adalah pasti yang dekat-dekat dengan ini. Apalagi kalau pas banget di sini kan, kita nggak bisa nentuin ini. Kalau pas banget di bidang ini, ya. Nah, dikatakan merupakan support vector adalah poin yang paling sulit untuk diklasifikasi. Jadi makanya kita nanti balik lagi ke awal, jadi dikatakan SVM hanya menggunakan beberapa titik data terpilih yang berkontribusi. Jadi kita cari data-data yang paling berkontribusi atau data-data yang paling sulit terklasifikasi yang dikatakan sebagai support vector.
Jadi dikatakan support vector memiliki efek langsung terhadap lokasi yang optimum dari hyperplane. Nah, ini pertama kita mau bahas dulu, pertemuan ini saya akan bahas tentang support vector machine pada pemisah data yang dapat dipisahkan secara linear. Tadi saya ulang, jadi data yang bisa dipisah secara linear adalah data seperti ini. Data-data seperti ini. Jadi bisa dipisah dengan menggunakan persamaan garis linear. Jadi kita bahas dulu hari ini yang linear separable data. Jadi tadi sudah bahas linear separable data dan merupakan data yang dapat dipisah secara linear. Ini contohnya. Jadi saya punya beberapa data. Sorry, ini ya beberapa, misalkan adalah X1 sampai XM. Dan targetnya. Banyak alternatif bidang pemisah yang dapat memisahkan semua dataset sesuai dengan kelasnya. Jadi tadi saya bilang bahwa banyak alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya misalnya, bidang ini bisa menyelesaikan permasalahan, ini juga bisa, ini juga bisa. Tapi kita perlu tahu yang paling optimum mana, yang paling optimum bidang yang paling optimum untuk memisahkan dua kelas ini seperti apa. Namun bidang pemisah terbaik tidak hanya dapat memisahkan data, tetapi juga memiliki margin paling besar. Tadi saya sudah bahas juga sedikit tentang margin paling besar. Kenapa margin paling besar? Kenapa margin paling besar? Karena diusahakan kalau memisahkan data, misalnya plus, jadi diusahakan untuk memisahkan data adalah memisahkan jaraknya itu dengan jarak kelas 1 dengan kelas lainnya, itu jarak yang paling besar. Nah, jadi kita mengharap, jadi tujuan SVM adalah mencari margin jarak antara support vector 1 dengan support vector 2 yang kelas lainnya memiliki margin paling besar. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, jadi saya punya dua buah kelas 1, kelas 2. Ini ceritanya kita sudah dapat hyperplane. Bisa jelaskan di sini. Nah, ini yang tebal ini, garis biru tebal adalah bidang pembatas atau hyperplane-nya. Ini contohnya rumusannya yang kita pakai adalah menggunakan persamaan linear regresi biasa, persamaan linear biasa, X1 kali W plus B dengan 0. Yang ini, yang garis biru titik-titik ini, bidang pembatas kelas 2. Yang ini adalah bidang pembatas kelas 1. Ini support vector. 1, 2, 3. Jadi ini support vector. Apa tadi support vector adalah titik data yang paling dekat dengan hyperplane. Nah, ini margin. Jadi tadi goals-nya adalah mencari margin terbesar yang memisahkan data kelas 1 dan kelas yang lainnya. Ini goals-nya adalah kita mendapatkan margin yang terbesar. Nah, ini jarak antara titik pusat dengan persamaan garis ini. Nah, ini definisi-definisi yang nanti akan kita temui di SVM. Jadi kita lihat di sini, kalau bidang pembatas kelas 2, bedanya apa? Di sini positif 1, di sini negatif 1 misalnya ya, ini misalnya. Kalau bidang pembatasnya itu sama dengan 0, karena tepat di sini. SVM pada pemisahan data linear, jadi mengharapkan SVM memaksimalkan margin pemisah. Bayangkan memaksimalkan lebar jalan lah. Jadi kita goalsnya adalah mendapatkan lebar jalan terbesar antara pemisah data 1 dengan data kelas 2. Decision function atau fungsi keputusan secara keseluruhan ditetapkan oleh subset dari sampel training atau data training. Subset ini biasanya jumlahnya sangat sedikit. Subset ini biasanya jumlahnya sangat sedikit, yang kita sebut adalah support vector. Sini. Jadi kita nanti mendapatkan jumlah support vector sedikit, jangan nggak banyak, karena kalau banyak nanti komputasinya makin berat juga. Ini
data yang berada pada bidang pembatas, ini disebut support vector. Support vector. Dalam contoh di atas, dua kelas dapat dipisahkan oleh sepasang bidang pembatas sejajar. Bidang pembatas pertama membatasi kelas pertama, sedangkan bidang pembatas kedua membatasi kelas 2. Ini bidang pembatasnya. Bidang pembatas kelas 2, ini bidang pembatas kelas 1. Sehingga diperoleh XI kali W plus B lebih besar sama dengan plus 1 untuk kelas positif 1. Selainnya adalah untuk kelas negatif 1. Ini. Jadi kalau kita dapatkan nilai seperti ini, kondisi seperti ini, maka dikatakan dia positif 1. Kalau dikatakan kondisi seperti ini, berarti dia adanya di posisi kelas minus 1. Nah, ini turunannya, mungkin turunan dari SVM. Jadi ini margin, perhitungan margin, turunan dari nilai margin. Nilai margin antara bidang pembatas adalah seperti ini. Ini rumusannya dari mana? Rumusannya dari sini. Jadi dari sini sebenarnya tadi, dari sini. Ini. Jadi sebenarnya logikanya untuk mendapatkan nilai margin adalah garis ini nilai ini, nilai dari sini ke titik pusat dikurang dengan nilai dari sini ya, nilai dari sini ke titik pusat dikurang dengan nilai dari sini ke titik pusat. Oke, dapatlah nilai marginnya. Jadi ini rumusannya, nanti kalian bisa coba-coba klik dari sini. Jadi 1 minus B itu dari mana? Dari sini. 1 minus B di sini kan. 1, B-nya pindah ke sini. Jadi 1 minus B. Kalau yang ini minus 1 minus B. Makanya dapat seperti ini. 1 minus B dikurang minus 1 minus B. Minus 1 minus B. Di sini. Jadi dapatlah margin seperti ini. Minus 1 minus B minus 1 minus B. Jadi 2 per panjang vektor dari W. Ini kalau dijabarkan rumusannya seperti ini. Jadi goals-nya adalah mendapatkan nilai margin, mendapatkan nilai margin yang paling besar. Jadi nilai margin ini dimaksimalkan dan tetap memenuhi persamaan seperti ini. Nah, ini turunan lain. Jadi kalau kita mau gunakan yang ini boleh, tapi permasalahannya ini W-nya ada di bawah. Jadi gimana caranya W-nya berada di atas? Jadi kebalikannya. Jadi memaksimalkan nilai ini sama dengan meminimumkan nilai W panjang vektor W kuadrat. Maka pencarian bidang pemisah terbaik dengan nilai margin terbesar dapat dirumuskan menjadi masalah optimasi constraint, yaitu ini. Jadi kalau kita gunakan rumus ini, cari nilai maksimalnya. Kalau gunakan rumus yang ini, dibalik, cari nilai minimumnya. Jadi sama dengan memaksimalkan ini, sama dengan meminimumkan yang W kuadrat. Jadi bisa kita gunakan ini. Nah, ini komputasinya lebih ringan pastinya. Komputasi lebih ringan dibandingkan dengan yang ini. Minimum setengah W1 kuadrat plus W kuadrat. Jadi kita pertama dapat ini kan. Min setengah W kuadrat. Ya, di sini W min setengah W kuadrat sama dengan setengah W. Ini kan akar kan. Nih. Ini dikuadratkan. Jadi sama dengan min setengah W kuadrat plus W1 kuadrat plus W2 kuadrat. Syaratnya sama seperti yang di sini. Nah, ini contoh kasus kasus untuk SVM pemisah data linear. Jadi misalnya kita punya 4 buah data, terus kita visualisasikan, jadi visualisasikan bentuknya seperti ini. Jadi pertama kita temukan support vektornya dulu, support vektor di awal. Jadi yang kita pilih support vektornya 3, 1, 2, 3 ini support vektornya. Jadi yang kita lihat nanti data yang ini 1, 2, 3. Ini support vektornya. Jadi ini nanti kita abaikan. Jadi ini kalau gampangnya, kita visualisasikan, carilah data-data yang kita bisa anggap sebagai dia bisa anggap yang kita bisa anggap dia sebagai support vektor. Nah, ini support vektornya 3. Nah, perhitungannya seperti apa? Ini di sini. Karena dua fitur X1 dan X2, maka W